Halo Indonesians, kali ini kita akan membahas tentang masalah budaya organisasi dan arah organisasi. Oke. Pak Sam, kalau kita bicara tentang masalah budaya, ini apa kaitannya dengan pengadaan? Apakah ada harus nari-narian seperti itu untuk pengadaan? Jadi seperti kita bahasan pertama, Iya. yaitu kan itu ada ada tipe organisasi, ada Iya. sektor, kemudian sekarang dengan budaya. Nah, kalau budaya ini memang sangat berpengaruh terhadap pola pengadaan barang jasa yang nanti akan dilakukan di dalam organisasi tersebut gitu ya. Nah, pola pengadaan barang jasa yang dipengaruhi oleh budaya ini nanti kita bisa lihat ada beberapa tipe budaya Iya. yang ada. Jadi ini mempengaruhi seperti inilah. Kalau misalnya kebudayaan di situ atau budaya di situ sifatnya adalah harusnya kekuasaan, Oh, maka otomatis pengadaannya main tunjuk langsung gitu saja, perintah dan sebagainya kan? Di situ faktor pimpinan luar biasa Iya, gitu. Jadi makanya ada 4 jenis budaya. Iya, betul. Ya, yaitu budaya yang pertama adalah budaya kekuasaan, Kekuasaan. kemudian budaya peran, Peran. kemudian budaya tugas, nih task gitu, Task. kemudian budaya mandiri. Nah, kalau kita melihat dari 4 ini kan ada perbedaan dari sumber kekuasaan nih. Ini kan budaya nih, Ah. dipengaruhi oleh pimpinannya. Ya. Berarti ada sumber kekuasaan dong. Ya, sumber kekuasaannya itu nanti akan menentukan tipe dari budaya itu. Nah, Pertama, contohnya? budaya kekuasaan itu lebih besar kepada pengaruhnya. Jadi orang Jadi gitu ya, orang siapa yang gitu. punya Jadi power faktor begitu. figurnya, Figur. kemudian kalau Ya. misalkan budaya peran Ya. itu faktor sumber kekuasaannya lebih pada bagaimana perannya. Jadi Hierarki. hierarki. Jadi siapa Ya. manajer, siapa pelaksana dan Ya. seterusnya. Kemudian kalau budaya tugas, ini lebih kepada pada pembagian tugas. Jadi Nah, semacam pembagian tugas. keahlian dan kapasitas sesuai daripada dengan- organisasi iya, gitu kan ya. betul. Untuk itu. Kemudian yang keempat juga ini tentang budaya mandiri. Kalau budaya mandiri ini lebih bagaimana dia bisa mengembangkan inovasi sendiri berdasarkan keahliannya. Berarti masuk kepada kemampuan atau skill daripada masing-masing. Jadi kalau karakteristiknya keahlian maka mandiri. mandiri ya. Kalau karakteristiknya pembagian tugas maka dia ada budaya tugas. Budaya tugas. Kalau karakteristiknya adalah tentang struktur, jadi antara atasan, bawahan dan segala macam, ini berarti karakteristik budaya peran. Nah, dari sisi 4 budaya ini kan tentu saja tidak semua sama digunakan di semua organisasi dong. Oh tidak. Ya, misalnya kalau kita bicara masalah perusahaan kecil yang mungkin cuman perusahaan keluarga lah, 1-2 orang gitu kan. Ini lebih pada budaya kekuasaan. Budaya kekuasaan. Jadi biasanya direktur atau pemegang saham, pemegang modal terbesar itu yang menentukan arah. Otomatis kekuasaan berdasarkan pemilik perusahaan. Iya, perusahaan. Nah, kalau misalnya seperti budaya peran itu maka cocok diterapkan kepada cocok pada organisasi yang organisasi-organisasi yang sudah established gitu, kemudian mereka kegiatannya operasional di situ, artinya kemudian mungkin semacam ini ya, mungkin yang tugas-tugasnya itu sudah terpetakan. sudah, jadi ada peran dan prosedur itu Iya. sudah ada dalam standar Sudah operasional list. prosedur dan yang biasanya disebutnya SOTK, SOTK, baik. struktur betul, organisasi dan tata betul. kerja. Iya. Kalau tugas? Kalau tugas lebih kepada kayak biasanya di dalam struktur organisasi tata kerja itu ada pembagian tugas. Oh, kamu tugasnya ini, tugasnya ini, ya. kamu tugasnya ini. Ini lebih kepada pembagian tugas. Biasanya ini pada organisasi pada tipe pola pengadaan yang tim ya, teamwork dan segala gitu macam. ya. Nah, kalau misalnya mandiri itu berarti sesuai dengan keahlian. Mungkin seperti konsultan kali ya. Iya betul, konsultan. Misalkan ahli pengadaan itu juga ahli itu pengadaan. kemandirian. Ada yang mungkin spesialis di bidang pemilihan, ada spesialis kontrak dan Betul, seterusnya. betul. Nah, tentu saja 4 jenis budaya ini memiliki kelemahan masing-masing. Ya. Utamanya kalau misalnya yang kekuasaan itu loh. Kalau yang kekuasaan itu rawan jika pimpinannya nggak kompeten. Oh, iya, Nah, jadi dia punya anak buah yang kompeten tapi pimpinannya nggak kompeten, itu akan mempengaruhi sekali. Apalagi kalau dia mengatakan harus berdasarkan perintah Nah, saya, bisa menjerumuskan dong. kalimat pokoknya itu susah. Pokok ya, itu yang paling bahaya. Nah, kalau budaya peran ini ya Kalau peran itu jadi sekedar hanya menjalankan tugas, peran dan ya, peran, fungsi ya, gitu ya. fungsinya. Jadi orang kreativitas selama bukan bidang kamu, Di situ kendalanya. Itu yang Nanti bahkan ada orang yang sudah ditempatkan pada peran fungsi itu kemudian sebenarnya dia punya kapabilitas tapi dia tidak bisa menerapkannya. Ya, Ini kendalanya di situ. kendalanya kalau gitu ya. Kalau untuk tugas ini karena dia sifatnya adalah teamwork, Ya tergantung pada kerjasama tim. iya. Jadi kalau semua pada ahli semua nih ya, biasanya pada konstruksi ya, pekerjaan konstruksi, tiba-tiba konsultannya ahli, pelaksananya ahli, kemudian pengawasnya ahli, ya susah. Kalau semua ahli, siapa yang kerja? Ya, siapa yang kerja? Kalau semua ahli, itu bisa bahaya Nah, kalau seperti itu. Jadi itu pengaruhnya pada pola Iya. pengadaan. Dan kalau misalnya dia budaya mandiri, saking Nah, ahlinya, saking independennya, sopo yang kemudian ngendaliin. powerful mandiriannya dia susah Iya. dikendalikan. Ya, jadi kembali lagi dari 4 ini tidak ada
tidak ada yang semuanya buruk atau semuanya baik ya. Nah, ini tentang mitigasi risiko Betul, nanti di mitigasi situ. risiko saja. Nah, kalau kita bicara tentang masalah budaya organisasi ini kan akan mewarnai tentang organisasi itu akan diarah bawa kemana? Nah, iya, arah organisasi itu ada beberapa hal yang harus kita lihat dalam arah organisasi. Ya. Pertama, dia akan ditentukan bagaimana visinya. Visi Ya. dari organisasi Kemudian itu. yang berikutnya? Kemudian visi itu diturunkan dalam bentuk misi. Misi. Nah, misi kemudian diturunkan dalam bentuk tujuan. Kemudian tujuan diturunkan dalam bentuk strategi. Ya. Kemudian strategi ini dituangkan dalam dokumen yang namanya kebijakan. Berarti ada 5 hal ya. Ada 5 hal, untuk itu arah piramidanya organisasi. tuh, iya. Yaitu visi, Misi, tujuan, strategi, strategi, dan kebijakan. kebijakan. Apa itu visi? Nah, ini paling sering nih. Kalau sederhananya saja visi adalah cita-cita. Jadi sesuatu hal yang oportunistik gitu ya, yang begitu sempurna gitu ya. Ya memang visi harus seperti itu. Berarti pandangan jangka panjang dong Nah, terhadap ini organisasi kita itu. harus bedakan antara visi dengan janji. Oh? Nah, Ada bedanya? ada perbedaan. Ya. Kalau visi itu cenderung kita tahu bahwa ini sangat tinggi jawabannya. Iya. Kalau Jadi janji? kalau janji itu harus ditepati gitu kan. Oh, Nah, oke. ini jadi kita harus membedakan apakah yang disampaikan oleh pimpinan dalam struktur budaya Struktur organisasi itu organisasi. apakah itu merupakan janji, apakah visi. Ini akan gitu. sangat Nah, itu akan membedakan kan. gitu. Dan tentu saja yang namanya visi ini dituangkan ke dalam yang namanya Betul, misi. misi. Di mana misi itu adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi Ya. dalam upaya untuk menggapai visinya. Iya. Nah, bisa juga dalam bentuk sebuah kalimat yang menjawab pertanyaan apa tujuan keberadaan daripada organisasi. Yang paling jelas misi itu adalah pernyataan. Pernyataan. Jadi pernyataan-pernyataan yang disusun dalam rangka tahapan-tahapan dalam mencapai misi. Visi, Itu, iya. mencapai visi. Kemudian dan jangan lupa visi dan misi ini harus memiliki yang namanya tujuan. Nah, setiap pernyataan harus mengarah kepada tujuan-tujuan. Nah, Betul. tujuan ini disusun secara hierarki dan struktur gitu. Ini tahapannya jelas. Misalkan dalam beberapa tahun ke depan kita akan tujuannya akan seperti Berarti apa. yang namanya tujuan adalah target yang spesifik Betul. dan terukur Spesifik. untuk dicapai dalam menjalankan misi untuk satu kurun waktu tertentu. Di tujuan inilah yang nanti kita harus betul-betul menerapkan prinsip-prinsip yang spesifik, dapat terukur. Dan kemudian- menjalankan visi, misi, Visi. tujuan ini jelas memerlukan yang namanya strategi. Iya Di betul. mana strategi itu merupakan adalah pendekatan. Kita tidak bisa menjalankan mencapai tujuan hanya dengan mengalir seperti apa adanya. Iya. Kita perlu strategi. Nah, strategi inilah nanti ada aspek-aspek yang harus kita lihat. Kira-kira strategi yang paling baik, paling tepat gitu pada kondisi yang kita miliki itu yang mana. Dan ini semua mengalir ujungnya ke arah yang namanya kebijakan. Baru kemudian didokumentasikan, dikodifikasi dalam bentuk kebijakan. Nah, kebijakan ini biasanya dinamakan regulasi. Kalau dalam perusahaan pemerintah publik namanya undang-undang, peraturan segala. Kalau dalam organisasi private ini diturunkan dalam bentuk kebijakan perusahaan. Nah, kalau dalam nirlaba itu dituangkan dalam MOU biasanya. MOU. Nah, ini dua hal utama yang kita bahas pada materi kali ini dan semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan Indonesians. Kita akan ketemu dalam materi berikutnya. Terima kasih. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Nah, ini selanjutnya nanti Pas yang banget ini.